Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Zubaidi Eskom MT. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana nantinya akan saya sampaikan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah mata kuliah sistem terdistribusi, di mana akan ada outline-outline di sepanjang video ini yang menjelaskan mata kuliah tersebut. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan profil mata kuliah ini, kemudian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah yang dilengkapi dengan kemampuan akhir yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam setiap pertemuan yang dilakukan. Kemudian nantinya saya akan membahas materi-materi apa saja yang akan disampaikan selama satu semester pembahasan mata kuliah ini. Kemudian referensi-referensi yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penyusunan materi pada mata kuliah sistem terdistribusi ini. Kemudian nanti ada metode pembelajaran yang digunakan, interaksi apa saja yang dapat dilakukan antara dosen dan mahasiswa, kemudian bobot penilaian yang menjadi rujukan mahasiswa nantinya untuk mendapatkan nilai akhir, dan terakhir nanti akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Mata kuliah sistem terdistribusi ini memiliki kode D18KB314, di mana ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6. Adapun untuk dapat mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus terlebih dahulu lulus dalam mata kuliah jaringan komputer. Adapun pada mata kuliah ini nantinya akan diperkenalkan prinsip-prinsip, kemudian teknik-teknik dan metode-metode pada komputasi terdistribusi dengan kedalaman dan keluasan yang cukup sebagai dasar nantinya untuk mengeksplorasi terhadap topik yang lebih spesifik. Jadi berbagai pembahasan yang ada pada mata kuliah ini diharapkan nanti menjadi dasar bagi mahasiswa untuk bisa mendalaminya pada semester-semester berikutnya, khususnya nanti dalam pengembangan penelitian akhir atau skripsi dari mahasiswa. Kemudian juga di mata kuliah ini nanti akan menjelaskan konsep utama dan teknik-teknik yang telah dikembangkan untuk membantu dalam manajemen proses dan data pada sistem terdistribusi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang diinginkan pada mata kuliah sistem terdistribusi ini, yaitu bagaimana mahasiswa nanti dengan mengikuti serangkaian kuliah tatap muka, baik itu daring ataupun luring, belajar terstruktur, kemudian tugas terstruktur dan diskusi, mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Mataram diharapkan mampu menganalisis dan menelaah sistem terdistribusi dari berbagai aspek sesuai dengan teori sistem terdistribusi. Adapun setiap pertemuannya diharapkan nantinya mahasiswa bisa memiliki kemampuan akhir. Jadi ada 8 kemampuan akhir yang harus dikuasai oleh mahasiswa selama mengikuti mata kuliah ini satu semester ke depan. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, motivasi, dan juga contoh-contoh sistem terdistribusi, dilengkapi juga dengan karakteristik dari suatu sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pola komunikasi pada sistem terdistribusi,
Kemudian yang ketiga, nantinya mahasiswa mampu menggunakan teknik-teknik untuk keamanan sistem terdistribusi. Yang keempat, yaitu mahasiswa nantinya mampu mengimplementasikan konsep naming, trading, dan peer-to-peer system. Yang kelima, mahasiswa nantinya mampu mengimplementasikan konsep recovery dan fault tolerance pada suatu sistem terdistribusi. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep concurrency control atau pengendalian concurrency yang mungkin atau kemungkinan besar bisa terjadi pada suatu sistem terdistribusi. Kemudian yang ketujuh, nantinya mahasiswa mampu menelaah suatu computing system. Dan yang terakhir, yang kedelapan, nantinya mahasiswa mampu menelaah mobile dan ubiquitous computing. Adapun untuk materi yang akan didapatkan nantinya yang pertama yaitu karakteristik sistem terdistribusi, di mana di sini nanti akan ada definisi, kemudian contoh sistem terdistribusi yang ada di sekitar, atau bahkan mungkin yang digunakan sehari-hari. Kemudian nanti juga ada pola komunikasi apa saja yang bisa digunakan yang memungkinkan sistem terdistribusi bisa terlaksana atau bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada security, kemudian juga nanti ada pembahasan penamaan atau naming, trading, dan juga peer-to-peer system. Kemudian berikutnya nanti ada pengendalian concurrency atau concurrency control, dan ada fault tolerance and replication untuk mencapai suatu sistem terdistribusi yang reliable. Kemudian dipelajari juga nanti ada cloud computing system, dan terakhir ada mobile and ubiquitous computing. Adapun referensi yang digunakan sepanjang pelaksanaan mata kuliah ini, yang pertama yaitu melalui bahan ajar yang dikembangkan oleh Michael R. Liu, Distributed and Mobile System, Computer Science and Engineering, Chinese University of Hong Kong, tahun 2021. Jadi bahan ajar yang digunakan sebagian besar nanti menjadi rujukan saya dalam menyampaikan materi pada mata kuliah sistem terdistribusi. Kemudian textbook yang digunakan sebagai acuan utama juga pada mata kuliah ini adalah George Couleris, Jane Dollimore, Tim Kinberg, dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Distributed System Concept and Design 5th Edition 2012 dengan penerbit Edition Wesley. Kemudian ada Andrew Estenenbaum, Martin Steen dalam buku yang berjudul Distributed System Principle and Paradigm, Second Edition 2007 yang diterbitkan oleh Pearson Prentice Hall. Adapun referensi-referensi yang lain, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini utamanya yaitu bahan ajar dari Michael R. Liu, Distributed and Mobile System, Computer Science and Engineering, Chinese University of Hong Kong. Kemudian ada e-book yang ditulis oleh George Couleris dan kawan-kawan dengan judul Distributed System Concept and Design 5th Edition tahun 2012. Kemudian referensi lainnya yaitu Andrew Estenenbaum dan kawan-kawan dengan judul buku Distributed System Principle and Paradigm, Second Edition. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada dua metode atau mode pembelajaran. Yang pertama adalah sinkronus dan juga asinkronus. Pada mode sinkronus akan dilakukan tatap muka secara online melalui Zoom, di mana nantinya ini dilakukan secara langsung. Kemudian berikutnya, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana untuk
sinkronos itu sendiri dilakukan pertemuan tatap muka menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian ditambah lagi dengan cara asinkronos melalui Learning Management System yang disediakan oleh kampus Universitas Mataram, di mana setiap mahasiswa diharuskan untuk join. Di sini mahasiswa dapat melakukan berbagai pembelajaran mandiri dengan video pembelajaran yang sudah diunggah dengan konten-konten yang interaktif. Kemudian juga di sana mahasiswa harus mengumpulkan tugas, melaksanakan kuis atau post-test, kemudian juga UTS, UAS, semua nantinya diarahkan menggunakan Learning Management System. Adapun untuk komunikasi, utamanya menggunakan grup WhatsApp, karena grup WhatsApp ini nantinya lebih cepat diterima baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah komponen penilaian. Untuk bisa mendapatkan nilai pada akhir semester, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini nantinya harus memenuhi komponen-komponen penilaian yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu post-test. Jadi post-test ini berupa pengerjaan soal yang dilakukan melalui Learning Management System yang sudah disediakan, di mana ini biasanya menyertai 1 atau 2 pertemuan. Adapun bobotnya di sini adalah 10%. Kemudian ada tugas. Jadi tugas di sini bisa berupa tugas individu maupun tugas kelompok, di mana ini nantinya dikumpulkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Adapun bobot dari pengerjaan tugas ini sendiri adalah 10%. Kemudian berikutnya ada tugas besar. Jadi tugas besar ini merupakan tugas kelompok yang harus dikerjakan dengan maksimal ada 10. Kemudian tugas besar merupakan tugas kelompok yang dikerjakan maksimal 4 orang mahasiswa, di mana nanti mahasiswa diberikan suatu topik yang terkait dengan mata kuliah untuk dilakukan eksplorasi dengan membaca referensi-referensi minimal 10 paper terbaru gitu ya, yang pada akhirnya nanti mereka bisa mendapatkan satu bahasan yang menarik atau bisa jadi juga ide-ide baru yang bisa dikembangkan ke depannya. Output dari tugas ini yaitu berupa paper dalam bentuk atau menggunakan template dari jurnal yang ada di program studi teknik informatika, kemudian harus dipresentasikan. Adapun bobot penilaian untuk tugas besar ini adalah 15%. Kemudian ujian tengah semester ini dilakukan biasanya pada pertemuan ke-8, di mana bobot dari UTS ini adalah 30%. Kemudian terakhir ada ujian akhir semester yang dilakukan pada akhir semester, yaitu di pertemuan ke-16, di mana bobot dari penilaiannya adalah 35%. Di akhir video ini akan ditampilkan rekaman proses penyampaian materi pada salah satu pertemuan yang sudah dilakukan sebagai salah satu bahan penilaian pada PDD UKTPT bidang pengajaran. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan materi pada mata kuliah sistem terdistribusi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai komunikasi untuk kelas B. Ini kemarin saya sudah menguploadkan video rekaman penjelasan materinya. Untuk hari ini
Kita akan lanjutkan dengan materi atau topik yang lain kaitannya dengan sistem terdistribusi. Jadi tema atau topik yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai keamanan atau security. Jadi sistem terdistribusi yang sebagaimana kita ketahui berjalan di atas jaringan komputer atau lebih luasnya internet, memiliki kerentanan terhadap keamanannya gitu ya. Artinya orang lain dengan kemampuan yang dimiliki dapat mengakses atau melakukan peretasan terhadap sistem yang ada, sehingga perlu nantinya desainer ataupun pengembang sistem distribusi itu memperhatikan bagian keamanan. Nah, hal apa saja yang akan kita pelajari hari ini kaitannya dengan security atau keamanan pada satu sistem distribusi. Jadi kita akan bahas dalam satu pertemuan ini. Adapun untuk detail ada mata kuliah tersendiri ya. Jadi ini merupakan salah satu topik yang perlu disampaikan kaitannya dengan satu sistem distribusi. Yang pertama nanti kita lihat motivasi perlu memberikan perhatian yang lebih gitu kepada security atau keamanan. Bagaimana ada hal-hal yang nantinya yang bisa dirasakan jika security yang ada pada satu sistem distribusi ini dibiarkan begitu saja gitu ya, tidak direncanakan, tidak diimplementasikan. Banyak kerugian-kerugian yang nanti bisa dirasakan. Nah, kemudian untuk dapat mengimplementasikan keamanan apa saja yang perlu diimplementasikan di dalam satu sistem distribusi, yang kita perlu tahu kira-kira serangan seperti apa yang mungkin bisa terjadi, sehingga kita bisa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada kriptografi, ini salah satu juga pendekatan yang bisa digunakan ketika mengembangkan sistem distribusi nantinya, yang melakukan pendekatan dengan merubah gitu ya, merubah data yang mengalir gitu ya, yang mengalir atau yang ditransmisikan ataupun juga yang disimpan itu ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca. Nah, di sana bisa melibatkan berbagai macam algoritma, berbagai macam fungsi-fungsi yang nanti akan kita lihat. Kemudian hal yang penting juga dalam satu sistem distribusi itu adalah autentikasi, bagaimana seseorang yang akan masuk ke sistem distribusi itu harus diautentikasi, dibuktikan bahwa ia adalah orang yang memang berhak untuk masuk ke sistem tersebut. Seperti itu. Nah, ada protokol-protokol nantinya yang bisa dipilih sehingga ketika mengembangkan satu sistem distribusi bisa juga diimplementasikan protokol tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, motivasi. Ya, kita mengetahui bahwa data yang kita miliki sudah kita serahkan gitu ya, begitu saja ke berbagai macam aplikasi misalnya ya. Pagi ini tiba-tiba agak bersin-bersin gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi salah satu algoritma yang masuk ke tradisional gitu ya, historical algoritma enkripsi, ini dinamakan dengan Cipher cipher. Jadi ini sesuai dengan namanya, dulu ini salah satu yang digunakan pada era kekasaran lah, seperti itu. Jadi
Prinsipnya adalah setiap huruf pada plain text, ya ini abjad normalnya ABC dan terusnya, nanti akan diganti dengan huruf GK setelah huruf tersebut. Nah, diperbolehkan untuk sebaliknya juga, misalnya dari Z, A, dan seterusnya. Misalnya K-nya sama dengan 3, berarti nanti kalau kita menggunakan huruf A plain text-nya, maka hitungannya 3 untuk ciphertext-nya. A, B1, C2, D3, berarti kan 3 hitungan, sehingga A-nya menjadi D, B-nya menjadi E, dan seterusnya. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi dilakukan pergeseran 3 gitu ya, 3. Jadi ada plain text, key-nya ini 3, sehingga ciphertext-nya menjadi ini. Nah, misalnya diberikan ciphertext-nya ini misalnya ya, maka kebalikannya nanti, berarti ciphertext-nya ini D, maka plain text-nya ini A, berarti ini A. Kemudian O, misalnya D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O gitu ya. H, I, J, K, L, berarti ini L gitu ya. O ini plain text-nya berarti L. Kemudian L pada ciphertext ini sama dengan I gitu ya. Berarti ini I, F, ciphertext sama dengan C, H pada ciphertext sama dengan E, plain text. Jadi ini Alice gitu ya, Alice. Jadi masih tadi aktor yang terlibat itu ada Alice, Tom gitu ya, Alice, Tom sama Bob gitu. Nah, ini Alice. Yang berikutnya L tadi kan I gitu ya, dan seterusnya ini akan menjadi Alice, I love you gitu. Ada pesannya misalnya. Pesan Ere ini berarti E, B, R ini O, E ini B lagi, sehingga ini adalah Bob. Jadi pesan dari Bob itu Alice, I love you misalnya ya. Nah, ini menggunakan Caesar cipher. Digeser hurufnya sebanyak key yang ditetapkan, seperti itu. Jadi Caesar cipher ini sederhana, masih sederhana, ada 25 kemungkinan ya. 25 kemungkinan ya, dengan alfabet, huruf yang ada di alfabet itu ya segitu kemungkinannya. Sehingga kemudian ada Vigener cipher. Nah, Vigener cipher salah satu contoh juga. Nah, bagaimana daripada Vigener cipher ini terdapat tabel 2 dimensi 26 kali 26, di mana setiap baris adalah sebuah permutasi dari 26 karakter A sampai Z. Seperti itu. Ini contoh tabelnya, karakter in ciphertext, misalnya nanti plain text-nya ini, kemudian nanti key-nya ini apa misalnya ya, 1, 2 sampai 25 gitu ya. Seperti itu diatur sedemikian rupa. Sebagai contoh misalnya di sini ya. Nah, ini plain text-nya, kemudian ini kuncinya ya. Kuncinya, kemudian nanti diikuti oleh ciphertext-nya. Langsung kita lihat contoh aja gitu ya. Akan dienkripsi plain text berikut. This process can also be expressed misalnya dengan menggunakan kata kunci cipher. Nah, sudah diketahui ini menggunakan Vigener cipher dengan kata kunci cipher. Jadi sama mirip dengan tadi yang
polyalphabetic. Nah, jadi plain text ini dibariskan, kemudian diasosiasikan di bawahnya dengan kata kuncinya. Jadi cipher, kalau sudah habis diulang lagi cipher sampai di sini cipher gitu ya, karena di atas sudah habis kan. Nah, setelah dibariskan, berikutnya diproses gitu ya, diproses plain text ini untuk berubah menjadi ciphertext nanti menggunakan C, kunci C. C ini berarti abjadnya dimulai dari C, D, E, seterusnya sampai B gitu ya, karena muter kan. Kalau menggunakan I berarti abjadnya dimulai dari I, J, K. Kalau P, P, Q, R, S, H, H, I, J, E, F, G, R, R, S, T, U sampai Q gitu ya. Sehingga bisa diterjemahkan gitu. Misalnya ciphertext-nya T ini menggunakan kunci C gitu ya. Kita lihat plain text-nya itu adalah T. Ini ya. This ini kan T menggunakan kunci C, maka bersesuaian dengan V berarti ya. Ini kan urusannya ini adalah V. Kemudian H ini menggunakan I, kunci I. Berarti dicari plain text-nya H. Dilihat di ciphertext dengan kunci I-nya menjadi T gitu ya, bersesuaian dengan P ini kan. Sehingga VP. Kemudian I ini menggunakan kunci P, yang di bawahnya ini I menggunakan kunci P, ini berarti X, PVX, dan seterusnya gitu ya, menggunakan kunci ini gitu ya untuk melihat. Begitu seterusnya sampai selesai, sehingga didapatkan hasil ciphertext seperti yang ada di sini gitu ya. Bisa dipahami untuk Visioner Cipher ini? Masih bisa sedikit. Bisa, Pak. Bisa ya, sih. Ya, kalau historical ini lebih inilah gitu ya. Harus dipahami karena bisa jadi nanti keluar sebagai soal gitu. Supaya bisa diproses. Jadi misalnya saya mengirimkan ke teman pesan rahasia gitu ya. Saya kasih tahu dia, saya menggunakan Visioner Cipher, key-nya adalah misalnya PSTI misalnya. Berarti nanti pesannya yang menggunakan PSTI itu seterusnya. Atau yang lebih ruwet gitu ya mungkin. Sekarang mungkin yang viral itu mungkin Dewa Kipas misalnya. Kuncinya adalah Dewa Kipas. Nah itu Dewa Kipas gitu. Diasosiasikan dengan plain text-nya sehingga nanti didapatkan ciphertext-nya. Seperti itu Visioner Cipher.